Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sefiana Aulianca. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan pendidikan IPS di Indonesia dengan pendidikan IPS di luar negeri, terutamanya pada negara ASEAN. Nah, di sini saya memilih negara ASEAN-nya yaitu negara Malaysia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD dengan mata kuliah Pendidikan IPS. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membandingkan bagaimana pendidikan IPS di negara Malaysia dengan pendidikan IPS di Indonesia, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih pendidikan IPS di Indonesia ini dan bagaimana pula pendidikan IPS di Malaysia tersebut. Bagian pertama yaitu latar belakang pendidikan IPS di Indonesia. Latar belakang pendidikan IPS di Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia awalnya berasal dari negara Inggris, tepatnya di kota Rugby, pada tahun 1827. Pendidikan IPS di Indonesia ini disebut juga dengan social studies yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Memandang perlunya pendidikan IPS ini ke dalam kurikulum sekolah bangsa Indonesia, di antaranya situasi yang kacau dan pertentangan politik bangsa, kondisi keragaman budaya bangsa atau multikultural yang sangat rentan terjadinya konflik. Kemudian, konsep IPS pertama kali ke dunia persekolahan di Indonesia yaitu pada tahun 1972 sampai dengan 1973 yang diuji cobakan dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PSSP IKIP Bandung. Makna IPS di Indonesia sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, pendidikan IPS untuk perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah. Menurut Numan Somantri, pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah, dia mengartikan bahwa pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan makna pendidikan IPS untuk perguruan tinggi adalah suatu seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan. Kemudian, kurikulum pendidikan IPS di Indonesia. Kurikulum pendidikan IPS di Indonesia yaitu pada kurikulum tahun 1974 sampai dengan 1975. Pada tahun ini, IPS meliputi disiplin ilmu seperti ilmu geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin ilmu utamanya. Sedangkan disiplin ilmu seperti sosiologi, politik, dan antropologi ini sebagai mata pelajaran pendampingnya. Kemudian yang kedua, yaitu kurikulum IPS pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun ini, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar, SD atau MI, kemudian MTS atau SMP. Selanjutnya, kurikulum IPS pada tahun 1994. Pada tahun ini, IPS ini sudah mengalami perubahan.
Namun, pendidikan IPS belum sepenuhnya diberikan secara terpadu. Sedangkan untuk jenjang SMA, tetap pelajarannya terpisah. Kemudian pada kurikulum yang keempat, yaitu pada tahun 2006, sudah dikenal dengan nama KTSP. Pada tahun ini, materi pendidikan IPS sudah distandarkan dengan menggunakan istilah standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian, kurikulum IPS tahun 2013. Pada tahun 2013 ini sudah menggunakan model keterpaduan integrated. Integrated ini merupakan suatu model keterpaduan yang dimana tema tersebut merupakan topik-topik yang berisikan dengan tumpang tindihnya dari bidang-bidang keilmuan. Pada jenjang SMA, materi pendidikan IPS ini tetap disampaikan secara terpisah atau secara parsial, yang salah satu tujuannya tentunya untuk mempersiapkan diri peserta didik untuk membekali ke jenjang berikutnya, yaitu ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian masuk kepada negara Malaysia. Yang pertama yaitu latar belakang adanya pembelajaran IPS di negara Malaysia. Mungkin teman-teman penasaran apa sih yang melatar belakangi adanya pembelajaran IPS di negara Malaysia tersebut? Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sistem pendidikan yang dianut oleh negara Malaysia. Ternyata negara Malaysia itu menganut sistem pendidikan berdasarkan pada sistem pendidikan negara Inggris. Mengapa demikian? Karena dahulunya Malaysia merupakan salah satu negara jajahan Inggris. Maka hingga saat ini negara Malaysia masih menggunakan sistem pendidikan negara Inggris. Namun, semuanya berubah dengan cukup cepat ketika Inggris sudah mulai masuk ke Semenanjung Malaya dan menguasai wilayah tersebut. Sedikit demi sedikit, bangsa Inggris ini mulai menetapkan sistem pendidikan yang berdasarkan dengan sistem pendidikan Inggris sendiri, yang dimana pada saat itu bangsa Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membatasi orang-orang Melayu ini, karena bangsa Melayu pada saat itu kurang dapat menguasai bahasa Inggris. Kemudian, kurikulum pendidikan IPS di negara Malaysia. Kurikulum kajian ini bertujuan untuk bentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu hidup dalam masyarakat yang mempunyai nilai moral serta etika, yang mengamalkan demokrasi yang progresif, sejahtera, serta bersemangat patriotik dengan filsafat pendidikan kebangsaan. Bahwa kurikulum kajiannya yaitu tempatan mampu melahirkan atau menciptakan manusia yang berilmu serta beramal harmonis, serta keterampilan yang tinggi. Kemudian mata pelajaran IPS di Malaysia. Pelajaran IPS atau kajian tempatan di Malaysia ini berfokus pada aspek geografi dan aspek sosiologi. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama keluarga, rumah, jiran dan sekolah. Yang kedua, kawasan tempat tinggal, pemukiman, daerah atau jajahan serta negeri. Yang ketiga yaitu negara. Negara yang dimaksud adalah negara Malaysia itu sendiri. Dari ketiga ruang lingkupnya tersebut, kemudian dibagi pula menjadi beberapa topik. Yang pertama di tingkat keempat. Di tingkat keempat ini, peserta didik diajarkan bagaimana cara hidup bermasyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Di tingkat yang kelima, peserta didik ini diajarkan mengenai identitas negara Malaysia sendiri. Di tingkat keenam, peserta didik mulai diajarkan menghargai kepribadian bangsa dan juga didorong untuk memiliki semangat berpatriotik. Kemudian,
Pelaksanaan pembelajaran IPS di negara Malaysia. Mata pelajaran pendidikan IPS atau sering dikenal dengan kajian tempatan, ini diajarkan kepada peserta didik mulai dari sekolah tingkat bawah atau sekolah dasar, yakni di kelas 1 sampai kelas 3. Tingkat sekolah rendah atau dasar di Malaysia juga memiliki 2 level atau tingkatan. Pada level pertama yaitu dari tingkat 1 sampai dengan 3 dan level 2 terdiri dari tingkat 4 sampai tingkat 6. Kajian tempatan pada level 1 ini tidak dijadikan sebuah mata pelajaran utuh. Namun kajian tempatan akan diajarkan secara formal di level 2 yaitu pada tingkat 4 sampai 6. Dengan tujuan dapat mengukuhkan pengetahuan, pemahaman, kemahiran, dan kesadaran yang telah dipadukan dengan mata pelajaran lain. Nah, setelah saya jelaskan tadi, barulah kita dapat mengambil perbandingan antara pendidikan IPS di Indonesia dengan pendidikan IPS di negara Malaysia. Ilmu pengetahuan sosial di Indonesia diajarkan berdasarkan ketentuan pada pendidikan dasar, SD, dan SMP. Di SD, IPS ini diajarkan melalui pendekatan ke dalam bentuk yang terpisah-pisah, korelasi, dan fungsi. Sedangkan di negara Malaysia dinamai dengan sukatan pelajaran kajian tempatan atau sejarah dan geografi. Ini dipergunakan di Malaysia untuk sekolah rendah. Kurikulum kajian tempatan di Malaysia ini bertujuan untuk melahirkan murid yang setia pada negara, cinta tanah air, prihatin dan bangga sebagai rakyat Malaysia, serta boleh berinteraksi secara berkesan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.